Musim dingin di Hong Kong punya cerita kuliner yang unik. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat lopak ko yang lezat sambil mengupas tuntas kebiasaan masyarakat lokal dalam mengonsumsi lap yo atau daging babi asap dan lap ap atau bebek asap di musim dingin. Ini bukan sekedar resep tapi perjalanan budaya. Bismillah, assalamualaikum. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Suprati di channel kita Jelajah Hong Kong. Lap yo atau daging babi asap atau kyur adalah makanan yang identik dengan musim dingin di Hong Kong dan merupakan makanan yang menenangkan atau comfort food musiman. Berikut adalah penjelasan detail mengenai kebiasaan masyarakat Hong Kong terkait konsumsi dan produksi lap yo dan lap ap di musim dingin. Kebiasaan konsumsi masyarakat Hong Kong. Meskipun daging asap tersedia sepanjang tahun, konsumsinya memuncak selama musim gugur dan dingin. Bagi banyak warga lokal, membayangkan nasi liwet lap mei yang mendesis di atas kompor arang adalah kenangan masa kecil yang indah tentang musim dingin. Hidangan ini bisa bervariasi, diantaranya 1. Nasi liwet. Ini adalah cara paling ikonik untuk menikmati lap yo dan lap ap. Daging diletakkan di atas nasi saat dimasak, memungkinkan lemak dan aroma asapnya meresap ke dalam setiap butir nasi. 2. Tumisan atau stir fries. Lap yo kering ditumis dengan sayuran musim dingin seperti kailan untuk memperkaya rasanya. 3. Nasi ketan atau glutinous rice. Hidangan nasi ketan dengan daging asap juga merupakan makanan favorit musim dingin lainnya. Dahulu, banyak keluarga membuat sendiri lap yo di rumah dengan menjemurnya di balkon. Saat ini, meskipun produksi massal menggunakan mesin pengering, toko-toko daging tradisional masih banyak ditemui di distrik-distrik seperti Sai Ying Pun, di mana daging asap digantung di etalase mereka selama berbulan-bulan di musim dingin, menjadikan pemandangan khas musim dingin di Hong Kong. Mengenai lopak konya atau kue lopak adalah hidangan lain yang juga populer selama periode tahun baru Imlek dan musim dingin. Seringkali potongan kecil lap jong atau sosis babi asap yang merupakan bagian dari keluarga lap mei ditambahkan ke dalam adonan lopak untuk memberikan rasa umami yang gurih. Mengapa lap yo dan lap ap populer di musim dingin? 1. Karena kondisi cuaca optimal untuk pengawetan. Proses pengawetan daging secara tradisional atau melalui penjemuran di bawah sinar matahari dan pengeringan dengan udara dingin atau angin membutuhkan cuaca yang sejuk dan dingin, mempercepat proses pengeringan dan mencegah daging menjadi busuk yang sulit dilakukan di musim panas Hong Kong yang lembab. Kedua, asal-usul sejarah. Metode pengawetan daging sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu sebagai cara untuk menyimpan makanan di masa lalu sebelum adanya teknologi pendinginan modern. Tradisi ini berakar kuat dalam budaya Tiongkok Selatan. 3. Kehangatan dan kenyamanan. Hidangan yang menggunakan daging asap ini seperti clay pot rice atau nasi liwet dalam pot tanah liat yang panas dan mengepul memberikan rasa hangat dan kenyamanan di tengah cuaca dingin. 4. Rasa yang kaya. Proses pengawetan memberikan rasa unik, asin, dan sedikit manis khas Kanton pada daging dengan aroma yang intens yang menjadi lebih nikmat saat dikonsumsi dalam cuaca dingin. Assalamualaikum teman-teman, yuk kita mulai belajar membuat lopak ko yang sangat mudah sekali. Bersama saya Suprati. Adapun cara membuat lopak ko adalah 1. Siapkan bahan-bahannya, diantaranya 1200 gram lopak putih, 150 gram tepung jagung, 75 gram tepung beras, 250 ml air dari rendaman jamur kering, 3 biji jamur kering, 2 batang sosis Cina kering, 40 gram kerang simping atau dried scallop, 40 gram udang kering kecil, 15 cm lap yo dengan ketebalan kurang lebih 3 cm, 1,5 sendok teh bumbu masak rasa ayam, sedikit merica bubuk, 1 sendok makan minyak, 1 sendok teh gula, lalu
Rendam udang kecil dan kerang simping ke dalam air kurang lebih setengah jam. Untuk jamur keringnya sudah saya rendam kemarin malam sebelum tidur, sehingga pagi harinya siap saya masak. Lalu potong dadu. Selanjutnya potong dadu lap yuk dan lap jong, lalu sisihkan. Setelah itu guys, kupas lopak putih lalu parut. Sisihkan. Jika selesai, masak yuk sekarang. Wah, cara memasaknya adalah A. Gerengseng lap yuk dan lap jong dengan 1 sendok makan minyak sayur hingga harum, lalu sisihkan. B. Rebus lopak putih bersamaan dengan 200 ml air dari rendaman jamur kering tadi selama 10 menit. Pastikan menggunakan api sedang. C. Masukkan potongan lap yuk yang telah digerengseng tadi ke dalamnya dan aduk hingga rata, lalu matikan api. D. Saat adonan kue lopak masih panas, tambahkan tepung beras dan tepung jagung ke dalamnya secara bertahap dan cepat, serta aduk rata. E. Masukkan ke dalam loyang yang telah diolesi dengan minyak yang tipis sekali dan tutup dengan plastik tahan panas dan kukus selama kurang lebih 1 jam dengan api sedang. F. Lalu dinginkan. Setelah teksturnya mengeras, pengirisan pun jauh lebih mudah. Lalu iris sesuai dengan selera dan goreng hingga kuning keemasan dan pinggirnya menjadi lebih renyah atau crispy. Selain digoreng, konsumsi lopakko juga bisa dikukus. Rasanya pun juga nikmat. Tapi jika kalian muslim guys, kalian bisa kok tidak menggunakan daging atau sosis asapnya karena terbuat dari daging babi. Adapun tips sukses dalam membuat kue lopakko yang enak adalah 1. Lopak putih yang telah diparut harus dimasak terlebih dahulu dengan api sedang, karena semakin banyak air yang hilang atau menguap saat pemasakan, tekstur kue lopaknya akan menjadi keras, akibatnya gak enak dimakan. Kedua, saat menambahkan tepung ke dalam adonan yang masih panas, pastikan dilakukan secara bertahap dan cepat untuk menghindari adanya gumpalan tepung di mana-mana. Akibatnya, kue menjadi tidak lembut. 3. Karena waktu pengukusan yang lama, pastikan saat dikukus, kue harus ditutup dengan plastik tahan panas untuk menghindari tetesan air selama pengukusan ke dalam kue yang bisa mengakibatkan kue menjadi bubur. Ingin tahu budaya makan di Hong Kong? Let's go! Makanan adalah bagian sentral dari kehidupan sosial dan budaya Hong Kong. Warga lokal sering makan di luar, baik untuk pertemuan keluarga, bisnis, atau sekedar kumpul-kumpul santai. Meskipun masakan Kanton adalah yang utama, Hong Kong juga menawarkan masakan dari berbagai daerah di Tiongkok lainnya, contohnya Hakka maupun Shanghai, serta masakan internasional seperti Eropa, Jepang, dan Asia Tenggara, karena sejarahnya sebagai pelabuhan perdagangan dan bekas koloni Inggris. Kehidupan yang serba cepat di Hong Kong tercermin dalam budaya makannya. Restoran seringkali sibuk dan orang-orang terbiasa makan dengan efisien. Saat makan bersama dalam kelompok, terutama di restoran Kanton, hidangan biasanya dipesan untuk satu meja dan dinikmati secara komunal atau berbagi. Nasi putih menjadi makanan pokok utama yang mendampingi berbagai lauk. Sumpit adalah alat makan utama. Etika dasarnya mirip dengan etika Tiongkok pada umumnya. Jangan menancapkan sumpit tegak di nasi atau mirip dupa, dan gunakan sumpit atau sendok saji terpisah untuk mengambil makanan dari piring bersama. Jangan mengosongkan mangkuk nasi sepenuhnya jika Anda masih ingin makan, tetapi juga jangan menyisakannya terlalu banyak. Meninggalkan sedikit makanan di mangkuk dapat menunjukkan bahwa tuan rumah telah memberikan porsi yang cukup. Tunggu tuan rumah atau orang lebih tua atau dihormati untuk mulai makan dan minum terlebih dahulu sebelum Anda melakukannya. Teh sering disajikan secara otomatis dan diisi ulang. Ketuk jari Anda di meja sebagai tanda terima kasih saat seseorang menuangkan teh untuk Anda. Memberi tip sekitar 10 hingga 15% sudah umum di restoran, karena biaya layanan mungkin sudah termasuk dalam tagihan. Secara keseluruhan, budaya makan di Hong Kong adalah tentang menikmati makanan lezat dalam suasana sosial yang hidup dan beragam. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Video seru yang lainnya ada di sini.
semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.